Ada beberapa lagi yang masih hanya foto saja, ada yang masih bermasker karena kita tidak berkerumun nggak Kak? Satu arahan dari Kak Kwarca kemarin ketika kita tidak berkerumun bisa dibuka maskernya tidak masalah. Jadi ketika kita berkerumun baru kita pakai lagi atau pas ada orang lain di sekitar kita pakai kembali karena kita tidak berkerumun maka kita bisa dibuka maskernya. Ini ada beberapa kakak-kakak yang lain. Uh, Perkenalkan Kak, tadi sudah disampaikan saya Kak Amri, asli Putra Kudus Kak. Jadi kita bertemu kembali dan mohon izin Kakak, saya bukan bermaksud menggurui kakak-kakak, kita sharing bersama lah kegiatan ini. Jadi pada kesempatan hari ini kita kurang lebih jadwal yang diberikan pada saya sampai jam 11, pukul 10. Jadi jam pukul 8 sampai pukul 10 kurang lebih 2 jam, namun ini sudah jam setengah 9 lebih tadi saya dari rumah jam 7 sudah berangkat Kak. Sampai sini jam 8 seperempat jam mulai ngecek beberapa pembina belum ada masuk. Oke, kita tunggu saja. Jadi mungkin masih persiapan ganti kostum dan sebagainya. Sebelumnya Kak saya absen dulu. Jadi biar nanti saya enak karena kita sharing bersama, saya biar tahu semua juga kita sama-sama di dunia penegak Kak. Jadi aman. Kita sharing bareng, kita apa namanya hal apa yang kita ketahui di pangkat kita sampaikan, kemudian apa-apa yang saya dapatkan informasi baru juga akan sampaikan pada kakak-kakak. Saya absen dari ini data yang diberikan pada saya dari SMK Al-Islam Ambalan Rufaidah Al-Asalmiyah, betul ya datanya. Sudah hadir kakak? Tadi tak cek ada. Suaranya kak? Belum keluar, tolong suaranya. Dengan Kak Dian Daruyata ya. Kak Dian Daruyata, benar namanya ya? Atau panggilannya Kak Kuncoro. Halo Kak, suaranya Kak, belum terdengar sampai sini Kak. Tapi wajahnya sudah terlihat ini, ujung jilbabnya sudah kelihatan, wajahnya belum Kak. Nah ini mulai digeser-geser. Nah, suaranya belum terdengar Kak. Oh ya ini ada yang izin, ada yang perjalanan sambil menyimak tapi tidak menyalakan videonya, kami izinkan. Kak Kuncoro sudah tampil tadi. Selanjutnya ini tadi yang muncul Dewi Sartika Al-Ma'ruf, SMA Al-Ma'ruf. Kak Ariba Sheila Dina. Suaranya Kak? Ya, selamat pagi. Ya pagi Kak. Alhamdulillah seger ketemu dengan pembina-pembina muda. Ya, jadi saya semangat ya Kak. Senang sekali ketika ketemu kakak-kakak pembina muda yang tampil mendampingi kegiatan adik-adik. Saya senang sekali. Kemudian ada Dewi Sumbadra. Tadi saya lihat ada Dewi Sumbadra. Pembina pendamping Dewi Sumbadra mana kakak? Oh iya Kak, selamat pagi. Ya, pagi Kak. Mana wajahnya belum tuh tampil, bentar lagi. Oh iya, ya ini muda lagi Alhamdulillah. Kakak-kakak pembina pendamping muda, harapan Indonesia, harapan Kudus terutama kita nanti biar berkembang lebih cepat teman-teman kakak-kakak pembina muda. Kemudian dari Lokajaya, Kak Selamat Riyadi, tadi sudah tampil Kak Riyadi, masih on kakak? Siap, masih Dan. Assalamualaikum untuk semua kakak-kakak senior. Selanjutnya dari Ambalan Fatmawati, SMKN Hidayah. Iya Kak, selamat pagi. Pagi Kak. Mana wajahnya belum kelihatan sebentar. Kak Adelia Silvi Anggreni. Buka Kak maskernya Kak. Iya, di sini banyak orang Kak, Banyak jadi orang. Oh, ya. Buka ya. sedikit biar kita tahu nanti besok ketika hari Selasa kamu kan oh ini dari Ambalan Fatmawati kan itu. Buka sedikit aja biar kenal nanti. Ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Nah, muda lagi. Alhamdulillah pembina-pembina muda yang selalu berkarya. Makasih Kak, udah hadir Kak. Selanjutnya Hasyim Asari, Ambalan Hasyim Asari dari MA Hasyim Asari 2, Kak Ahmad Ghazali. Kak Ahmad Ghazali. Adakah Kak Ahmad Ghazali?
Sudah tidak ada keluar atau ada tadi yang pamit ke kamar mandi tadi ada pamit entah siapa. Bentar lagi selanjutnya Ambalan Abioso, Kak Juli Prasawan. Halo Kak, selamat pagi. Ya, selamat pagi Kak. Panggilannya Kak Juli benar? Kak Wawan Kak? Kak Wawan ya, karena tak lihat datanya kan Kak Juli ini kok pembinanya kok cewek depannya, ternyata lihat belakangnya, oh nama cowoknya di belakang ternyata. Iya, salam kenal Kak untuk semuanya. Salam kenal Kak Wawan, dari kemarin kami lihat dampingi terus, juga tadi tepuk-tepuknya juga semangat sekali, mudah-mudahan energi ini akan tersalurkan pada adik-adik kita di ambalan kita dan pangkalan pada umumnya. Selanjutnya ada Kak Nurholis, Nun Sewu, Romo Yai, Nurholis dari Ambalan Kejiri, Raden Asnawi Kutsiah. Mikrofonnya Kak Kolis, mikrofonnya Kak Kolis. Belum nyala Kak Kolis. Mikrofonnya Kak Kolis. Masih belum Kak Kolis. Ya, masih belum nyala nih sebagai motivator saya pribadi. Jadi beliau ini semangat 45 di usianya yang sepuh tetap dengan semangat masih mau mendampingi adik-adik berkegiatan, memberikan support-supportnya. Jadi kita patut tiru Kakak. Jadi kita yang usianya kisaran 30-an, 20 sekianan, jangan patah semangat. Ini beliau mencontohi kita dari Kak Nurholis dari MA Kutsiah. Selamat pagi Kak, suaranya udah nyala Kak. Sakit kembali ya. Ya, alhamdulillah ya nyala. Sehat Kak Gi? Iya, sama-sama. Bagi ketika saya ketemu dengan beliau ini Kak Koles dalam beberapa kali momen kegiatan beliau aktif mendampingi, aktif ketika pelatihan bersama pun tahun kemarin jadi beliau aktif sekali. Jadi saya tambah termotivasi Kak lihat jenengan. Jadi tidak mau kalah lah, yang muda jangan sama kalah sama kakak-kakak yang lebih senior lagi dengan semangatnya yang lebih kita lebih aktif lagi. Makasih Kak Koles. Mau dampingin ini contoh yang baik Kak. Yang beliau yang lebih senior usia jauh di atas kita aja pagi sudah siap mendampingi, siap tampil, siap kegiatan. Jadi ini yang membuat saya pribadi termotivasi melihat semangat beliau. Terima kasih Kak Olis. Ya, sama-sama. Selanjutnya Nyi Ageng Serang, tadi Kak Dame. Ya, kebetulan saya pernah satu institusi dengan Kak Dame ini. Kak Dame kalau tidak salah di kelas saya Kak Dame ya. Halo Kak Dame. Dari Nyi Ageng Serang MA Nahdlatul Muslimin Putri. Mikrofonnya Kak Dame. Kak Dame suaranya belum Kak? Oh iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini pembina muda juga, usianya sedikit di bawah saya. 2 tahun apa 3 tahun Kak Dame di bawah saya Kak? Sekolahnya dulu. Gimana? 2 tahun atau 3 tahun di bawah saya? 2 tahun ya, kalau salah itu 3 tahun. Iya, 2 tahun. 2 tahunan. Nah katanya Kak Solih atau Kak Sauki? Bawahnya, Kak Sauki. 3 tahun. 3 tahun, jadi jangan masuk saya yang keluar. Ini adik kelas saya 3 tahun di bawah saya. Selamat mendampingi Kak Dame. Ya, Semangat selalu, semangat muda. Selanjutnya dari ini ada SMA 1 Jekulo. Kak. Hadir Kak. Kak, SMA 1 Jekulo dengan nama Kak Mansur Komarudin atau Komarudin. Siap, leres. Ambalan Brotoseno. Ya, jadi selamat bergabung di pertemuan pada hari ini. Masih ada kakak-kakak lain belum saya sapa Kak? Nanti saya tidak disapa sendirinya, ada lagi tapi ini mana ya? Bentar. Ini ada lagi. Kenapa? Sini tak belum terlihat detail namanya karena rata-rata ini depannya kan pendamping semua. Nama pangkalannya di belakang, jadi kurang kelihatan. Sebentar tak cek lagi. Ini ada RS Putri. Datu Sibian Putri, ada RS Putri ya Kak? Datu Sibian Putri ini dengan Kak Mafidatu Umara Saida. Nadifa Kak. Bentar, Nadifa ya. Nadifa ya, saya baca data ini dari data dari panitia, mungkin ada salah tag. Kak Nadifa ya. Ya, alhamdulillah semangat mudanya lagi. Ini ada lagi dari bentar. Nah, itu ya dia kenal tak ceknya lagi.
Al-Hidayah, SMK NU Al-Hidayah Putra. Dari ambalannya adalah SMK NU Al-Hidayah. Insinyur Soekarno. Kak Afif Hidayatullah. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kelihatannya juga muda semua ini. Jadi kemudian ada nama-nama yang tampil tetapi tanpa ada wajahnya. Ini masih menyimak apa tidak? Ini dari SMA Asari 2. Tadi sudah, ini di off-kan kameranya. Ada yang pembina pendamping dari MA Tafid yang berkurang dari perjalanan dan persiapan kegiatan adik-adik dari sambil menyimak sambil berjalan. Ini ada sudah tampil kakak dari MA NU Tamrinul Lab dengan MATT Tamrinul Lab. Ambalannya Raden Arjuna Kak Alfan Niami. Betul Kak ya? Suaranya Kak? Mikrofonnya belum, mikrofonnya. Kak Alvan tadi mana? Terus menghilang. Ya, halo Kak, selamat pagi. Ya, selamat pagi Kak. Selamat bergabung. Nampaknya yang belum muncul ini dari SMK 1 Putra Putri belum ada, nggih. Kalau ada sapa atau bersuara, karena di pandangan layar saya di depan mata saya ini belum muncul. Kemudian MANU Banat, kebetulan dia juga andalan tadi informasi perjalanan ke lokasi, jadi perjalanan ke SMP sini, jadi kebetulan juga pendamping dalam kegiatan ini juga. Yang ambalan Jafar Sodik dari SMA Al-Ma'ruf Putra sudah belum kelihatan. MA Hasyim Asari 2 Putri belum kelihatan, atau ada monggo disuarakan Kakak biar jadi saya tidak salah menyebut orangnya. Ada kok, ada, dianggap tidak ada. Kalau belum bersuara berarti benar tidak ada, nggih. Kemudian SMA 1 putrinya, SMA 1 Jepula yang putih, Larasatinya ada Kak? Bisa tersenyum, memang tidak ada Kak ya? Belum hadir, berarti nanti sudah nyusul. Kemudian SMK 2 Ratu Sima, pembinanya belum hadir ya. Kemarin sempat ketemu di lokasi karena juga aktivis di Saka, bantu stand, tapi ini mungkin masih sibuk nata standnya, belum diaktifkan kamarnya. Kemudian Cutnya Din, MAN Mualimat, sudah hadir apa belum Kak? Sudah Kak, siap, sudah. Mana, sebentar. Oh ya, ini Kak Anili ya, karena namanya di depan jadi tak kira saya kerja. Jadi yang lain kan pendamping mana gitu loh. Jadi ini yang dari Mualimat ini namanya di depan jadi tak kira peserta. Jadi salah sasaran Kak, mohon maaf. Mana tadi yang Kak Anili. Kak Anili, suaranya Kak? Suaranya di sini sinyalnya jelek kok Kak. Sinyalnya jelek. Tapi di sini dengan jelas Kak suaranya. Walaupun Iya, suara karena sinyalnya Kak, karena sinyalnya tuh kurang bagus di sini. Ya, terima kasih. Yang penting masih ikut Kak. Selanjutnya ambalan Ki Panggung. Ambalan Ki Panggung TBS. Adakah? Belum ada. Ambalan Kiai Mojo? Belum ada ya. Ini ambalan saya sempat menimba ilmu di sana, tapi ini saya sedikit gimana ya, dalam daftar peserta ini daftar pendamping namanya strip Kak. Jadi Kak Dame tolong diinformasikan pada kegiatan berikutnya ketika mengisi biodata mohon untuk valid Kak. Masa pembina pendampingnya strip jadi goib. Jadi saya merasa gimana itu loh. Saya mau bernostalgia dengan ambalan yang saya sempat besarkan di sana, ternyata malah nama pembinanya strip. Ini siapa pembinanya? Di masa sudah tidak punya pembina kan gitu. Jadi saya turut prihatin apakah hanya numpang nama atau bagaimana. Mohon dalam administrasi setidaknya ada namanya Kak. Masa
kegiatannya, ada pesertanya, ada pembina-pembinanya straight. Jadi saya berhadapan dengan manusia goib kan gitu. Jadi ke depan kakak juga yang lain mohon untuk tidak mengabaikan hal-hal kecil kak. Seperti itu kan kecil, kayaknya sepele, nama tidak ingin dikenal atau di strip, kan ini sangat-sangat gimana bagi saya. Ini ada yang Kak Aufa, dari mana Kak? Kak Aufa? Dari SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. SMA Al-Ma'ruf ya, ini SMA Al-Ma'ruf ya. Beberapa bulan lalu sempat ketemu Kak ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Di malam itu saat kegiatan. Iya. Sementara cukup saya menyapa kakak-kakak yang lain karena waktu sudah hampir pukul 9, waktunya tinggal kurang lebih sejam lagi. Kita bincang-bincang bersama pada kesempatan hari ini kakak dalam gelang ajar. Kenapa kegiatan kita bernama gelang ajar itu? Kita dasarnya adalah SK Kuarnas nomor 047 tahun 2018 kakak. Jadi kegiatan orang dewasa, ya, kegiatan orang dewasa itu ada wadahnya, ada payung hukumnya, Kak. Dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang aturan itu yang terkait dengan kegiatan kita. Beberapa kegiatan pada kesempatan lain, kegiatan dituliskan hanya temu bindamping. Temu bindamping itu kayaknya gimana, kurang greget. Nah, makanya di Kuarnas tahun 2018 diaturlah dalam kegiatan-kegiatan kakak dewasa ini, terutama dalam kegiatan adik-adik yang terkait dengan kegiatan adik-adik, terutama nanti ada seperti ini, ada Remuna, ada PW, dan lain-lain kegiatan-kegiatan penegak. Kita ketika kakak kegiatan bersama mendampingi, ada wadahnya, namanya gelang ajar kakak seperti ini. Jadi mungkin istilah baru bagi kakak-kakak di telinga, tapi itulah yang kita mungkin sudah jalankan dalam beberapa kali kegiatan. Kemarin di beberapa kegiatan di tahun-tahun kemarin ketika masih loreng ada kegiatan kakak-kakak temu pembina. Jadi tidak salah kegiatan itu, namun ada istilah yang lebih pas, kita punya dasar. Kebetulan materi termasuk baru kakak. Jadi walaupun sudah 3 tahun 2018 di SK-kan, namun ini masih hal baru bagi kakak, terutama kakak dari pembina dewasa ini, kakak-kakak dari Pangkalan atau dari Ambalan. Nampaknya karena kita lama tidak ketemu kakak, seingat saya kita ketemu terakhir kegiatan besar yang pembina itu tahun 2017 atau 18 kayaknya, yang di WTC di Kelalen dulu kakak. Kayaknya kita terakhir ketemu kan di sana. Setelah itu tidak ada kegiatan tetapi tidak melibatkan kakak-kakak pembina di Ambalan untuk bertemu dengan kakak-kakak yang lain. Mungkin bahkan teman-teman kakak-kakak pembina pendamping yang tadi semangat mudanya masih baru-baru itu nampaknya dulu mungkin masih peserta. 2018 itu mungkin masih peserta. Nah, sekarang sudah jadi pembina. Jadi alhamdulillah kakak, termasuk saya, alhamdulillah ada dalam sejarah Remuna di Kuarcap Kudus. Sejarah Remuna pertama saya masih peserta kak dulu kak. 2004 itu saya peserta. Remuna cabang pertama Kuarcap Kudus, saya peserta saat itu. Alhamdulillah saat itu masih ada sistem juara umum. Jadi alhamdulillah saya meraih juara umum. Kemudian saat Remuna cabang kedua tahun 2010 saya sudah jadi pendamping. 2016 kalau tidak salah terakhir Recap yang dulu itu saya sebagai saat itu posisinya double pendamping, juga dari Purna DKC juga dulu sempat kegiatan bareng jadi monitoring juga. Dan alhamdulillah kesempatan tahun ini saya diamanai dari Pusdiklat Kuarcap untuk ngisi materi terkait dengan kegiatan kakak-kakak bersemangat ini. Jadi alhamdulillah ada grafik naik. Mudah-mudahan kakak juga seperti itu. Dulu yang dari kakak-kakak dari Recap dulunya kegiatan-kegiatan dulunya masih peserta, mudah-mudahan meningkat pada kesempatan tahun-tahun berikutnya. SK Kuarnas ini kakak lahir di tahun 2018 di Jog atau disahkan oleh Kak Kuarnas saat itu pada tanggal 10 April 2018 kak, masih zamannya Kak Kuarcap Kak Adiaksa Daud. Jadi saat itu menarik atau mengganti SK Kuarnas nomor 201 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan sumber daya anggota dewasa. Saat itu seperti itu bunyi SK Kuarnasnya tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan sumber daya anggota dewasa dalam pengembangan. Nah, yang sekarang kita
baru ini adalah SK Kepala nomor 047 tahun 2018 adalah tentang pedoman anggota dewasa dalam gerakan pramuka. Yang kita sering dengar kita singkat ada dengan angsa, Kak, anggota dewasa. Jadi lebih kerennya adalah pedoman angsa kita. Jadi kita anggota dewasa ini ada pedoman tersendiri, jadi tidak dimiliki oleh adik-adik kita. Makanya termasuk dari teman-teman panitia kemarin tak singgung, besok yang dampingi saya penegak tidak boleh ikut ya, karena ini kita bahasanya bahasa orang dewasa. Jadi khawatir nanti ketika kita main di tengah-tengah permainan nanti kita bermain ada adik-adik yang usianya belum saatnya. Jadi makanya kita seni. Jadi adik-adik yang belum usia dewasa minimal yang sudah pernah ikut KMD lah, silakan ikut memfasilitasi kakak-kakak. Jadi moderator dan sebagainya, fasilitator bisa tampil. Jadi bagi yang belum tak peseni jangan memberanikan diri untuk tampil. Nanti sawanan bahasanya nggih Ramo Yai. Jadi biar tidak sawanan dari ini. Burung wayahe kumpul dewasa malah kumpul dewasa. Selanjutnya kakak-kakak, sebelum kita lanjut ke materi kita, angsa, saya ingin bertanya dulu, berapakah usia kita masing-masing dalam hati kakak? Bisa ada kertas, Kak? Ada kertas, Kak? Bisa dituliskan usianya kakak-kakak di selembar kertas. Kertas, pulpen atau spidol silakan. Silakan tuliskan, Kakak. Diundur nanti tolong screenshot ya, ketika usianya. Nah, tolong dituliskan seperti ini. Terima kasih. Kalau saya ini angkanya berurutan, Kak. Saya 34. Mungkin ada yang seusia, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kita wajahnya kelihatan, angkanya juga kelihatan nggak? Ya nanti wajahnya tidak hilang ketika didokumentasikan oleh. Tidak usah besar-besar. Yang penting kelihatan, Kak, wajahnya sama usianya. Jadi wajah dan usia tolong ditampilkan. Jangan di-unmute kalau kamu. Ya, Kak, kertas ditulis usianya, Kak. Usianya tolong dituliskan dan ditampilkan. Oh, ini ada yang 30 tahun. Ada yang tidak kelihatan, Kak. Tolong dipastikan terlihat, ada yang 30 lagi. Alhamdulillah, ada yang 24 ini. Gerakannya bisa di Ya, Kak. Ya, tidak menutup wajah. Jadi agak kecil enggak masalah. Yang penting terlihat. Nah, ini 24 ini dari Kak Al-Ma'ruf. Masih muda. Sudah semua, Kak. Ini ada yang 27. Ya, segera ditampilkan, Kak, usianya, Kak. Kak Kholes, usianya, Kak, ditampilkan, Kak. Usia, umurnya, Kak, umurnya, Kak Kholes, umurnya, usia, umur. Kak Kholes, umurnya, Kak, belum terdengar dengan baik, Kak Kholes ya. Oke, satu ya. Kakak yang sudah segera ditampilkan karena ini mau didokumentasikan biar nanti saya juga punya dokumentasi kakak-kakak usia berapa. Yang pastikan terlihat, Kak, ada yang silau tidak terlihat ini dari Al Hidayah Putra. Tidak terlihat angkanya, Kak. Kertas kosong. Nah, ini yang terlihat 28, Kak. Kak Selamat ini 28 ternyata usianya. Udah, Kak. Ada yang 17 ini berapa tahun yang lalu. Monggo silakan ditampilkan usianya. Oke. Sudah, Kak. Kita hitung sampai 5, semuanya sudah terpasang, kemudian didokumentasikan. Yang kameranya tertutup kalau yang tertutup tolong yang dalam perjalanan tolong untuk diketik saja usianya diketik di chat ya. Jadi yang belum sempat videonya terhambat, sinyalnya buruk,
bisa dibantu dengan dicat berapa usianya, nanti bisa didokumentasikan oleh bagian adminnya. Ini biar saya butuhnya ada yang 20 tahun. Nah, jadi masih muda sekali. Ya, 1 sampai 5. Wajah dan angka terlihat 2, 3, 4, 5. Senyumnya juga, Kak. Nah, alhamdulillah. Ya, cukup, Kak. Ketemu dengan kakak-kakak yang masih muda, ini dua-dua masih seger sekali. Jadi kita tunggu hari Selasa nanti kita kumpul bareng juga boleh, Kak. Ya, biar tidak ketemunya di dunia maya, dunia nyata juga ketemu, jadi biar lebih nyaman. Ini saya mau pindah tempat, silakan. Selanjutnya terkait dengan usia, Kak. Kenapa saya tanya usia? Karena terkait dengan angsa, ya, anggota dewasa, patokannya seorang pramuka bukanlah tugas atau kalau masih sekolah biasanya kan kelas ini, golongan ini, padahal tidak, Kak. Pramuka termasuk kita orang dewasa, pedomannya adalah usia. Kita dikatakan sebagai anggota dewasa manakala usianya adalah 25 plus atau di atas 25. Jadi maka yang usianya di bawah 25, mohon maaf, bukan mengusir tapi tetap ikut saja, Kak, karena dengan tugas mendampingi minimal, saya nanti ketika usianya seperti itu harus bagaimana sikapnya. Jadi bukan dilarang, tapi karena panjenengan sudah mendapat tugas nanti terkait dengan materi terkait dengan itu, Kak. Jadi ikuti saja, ya, kita berdinamika saja diikuti, jadi tidak masalah. Yang usianya di bawah, ibaratnya dulu ketika kita masih kecil kan 17 plus, nah kita di angsa adalah 25 plus, Kak. Jadi yang perlu kita ingat adalah anggota dewasa pramuka adalah 25 plus. Ketika sudah mulai usia ulang tahun atau umur 26 tahun, maka dia adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka. Itu, Kak, kata kuncinya. Jadi maka dalam kegiatan ini nanti kita saya mulai dari umur, jadi karena kita berawal dari sana. Kita orang dewasa itu bagaimana? Umurnya 25. Batasnya gimana? Tanpa batas, Kak. Kak Holes, jangan khawatir, Kak Holes. Jadi batasannya aman. Yang penting masih mau berkegiatan, masih mengabdi di pramuka, aman, Kak. Jadi batasannya orang dewasa aman. Jadi ini patut kita contoh sebagai motivasi, kita tidak ada kata istilah pensiun di pramuka. Jadi lanjut mengabdi pada negeri lewat pramuka. Kemudian, Kakak, dalam gerakan pramuka di WOSEM juga yang kita ketahui, WOSEM adalah induk panduan dunia. Di sana di anggota dewasa dikelompokkan menjadi 2 bagian, Kakak. Yang pertama adalah volunteer. Jadi orang dewasa yang mengabdi secara suka dan rela. Kakak-kakak ini contohnya. Secara sukarela awalnya mungkin terpaksa, Kak. Ditugasi kepala sekolah, ditugasi oleh wakakurikulum, jenengan pembina pramuka nggih, ini suatu tugasnya ini dan seterusnya. Jadi awalnya memang terpaksa. Namun dari yang terpaksa itu berlanjut dengan sukarela akhirnya. Sifatnya sukarela, panjenengan dengan ini panjenengan sudah tampil di forum ini, ikut di forum ini merupakan wujud kesukarelaan panjenengan semua. Sudah rela meluangkan waktunya dan sebagainya untuk ikut bersama dalam kegiatan gelang ajar pada kesempatan hari ini. Jadi itu modal utama, Kakak, sebagai anggota dewasa Gerakan Pramuka, sukarela. Kita sudah masuk golongan yang sukarela ini. Kemudian yang kedua, di dalam anggota dewasa yang kedua adalah orang yang sifatnya profesional, Kak. Jadi di beliau itu orang profesional, ibaratnya adalah digaji atau dibayar sesuai dengan layak oleh Gerakan Pramuka sebagai staf atau sebagai orang-orang yang bekerja di kepramukaan. Seperti itu. Jadi yang sifatnya sukarela atau volunteer adalah pembina, pelatih, andalan, pengurus saka, pengurus sako, mabi, itu adalah volunteer, sukarela. Kemudian orang yang secara profesional, jadi fokus dia hanya nangani pramuka tok, hidupnya ya pramuka, tapi secara dia dapat penghasilan dari Gerakan Pramuka. Itu adalah orang yang bekerja secara profesional. Kita pun volunteer pun profesional, Kakak. Jenengan kita semua adalah kita tetap profesional, tetapi dalam jalur kita sukarela. Kita tidak mendapatkan gaji atau kehidupan langsung setiap bulannya dari pramuka, tapi
yang diberikan pada panjenengan adalah penghargaan sebagai tunjangan atau sebagai tambahan atau transportasi, itu bukan sebagai apa namanya Kak, bukan sebagai profesional yang sifatnya gaji atau bayaran, tapi adalah penghargaan atau ibaratnya adalah bersifat transportasi. Beda dengan ya sifatnya profesional, bekerja secara profesional sebagai staf atau administrasi di kepramukaan, itu bedanya. Jadi haknya dan tugasnya jelas berbeda. Nanti di belakang ada. Jadi kita berawal dari sana, usia kita sudah jelas 26 ke atas, 25 lebih, dari mulai 26 adalah kita sebagai anggota dewasa, kita di jalur sebagai volunteer ya Kak, sebagai orang yang membina langsung, pembina, pelatih, dan sebagainya. Kemudian berikutnya, anggota dewasa, kita sebagai anggota dewasa ini punya fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai tenaga pendidik atau pembina Kak. Kita berfungsi dalam dunia pramuka, kita sebagai pembina. Ya, panjenengan pembina, saya sebagai pelatih, ada pamong, ada yang bersaka itu bersifat sebagai tenaga pendidik atau yang menangani langsung sebagai pengajar atau pendidik di gerakan pramuka. Yang kedua, sebagai pengelola organisasi, ada andalan, pengurus saka, pengurus sako, dan mabi, itu sifatnya ada pengelola organisasi di gerakan pramuka. Jadi ada dua jalur fungsi di gerakan dewasa. Satu sebagai tenaga pendidik, yang satu adalah sebagai pengelola organisasi. Makanya beda. Jadi panjenengan ketika nanti atau kemarin-kemarin dengan kepala sekolah selaku Kamabikus, kepala sekolah ke orang atau gelem melu kegiatan yang pramuka, ya memang tugasnya berbeda Kak. Yang harus terlibat langsung adalah kita ini sebagai pembina dan pelatih, kita terlibat langsung. Kemudian sebagai Kamabikus tidak harus secara langsung. Mau terjun langsung, alhamdulillah Kak, support yang sangat lebih kepala sekolah yang mau terjun langsung. Ketika tidak, minimal fungsinya nanti di belakang ada tugas Kamabikus nanti bagaimana ada tersendiri. Jadi beliau memberikan ide, pikiran, masukan. Yang paling fatal adalah beliau Kamabikus kita adalah sebagai donatur atau pembiayaan di kegiatan kita. Jadi minimal itu Kak. Kepala sekolah tidak mau datang tidak masalah, yang penting lancar pembiayaannya. Gitu. Jadi tidak masalah, gitu Kak ya. Jadi yang penting kegiatan di pangkalan jalan dapat aksesnya dari kepala sekolah atau Kamabikus, biayanya diberikan, aman. Jadi kita di lapangan aman. Nah, ya jadi masalah kepala sekolah ikut di lapangan, tapi tidak memberikan support itu malah bahaya Kak. Jadi panjenengan selaku pembina di Ambalan nanti konsultasi yang baik. Jadi setelah ini nanti kita bisa nanti share untuk apa namanya SK Kuarnas 047 ini, panjenengan bisa sebagai ibadah kitab sucinya pembina Kak. Di pembina itu punya kitab suci tersendiri. Jadi pegangan kita adalah 047 tahun 2018 itu pegangan pembina. Itu yang menjurus pada pembina. Ada juga undang-undang dan ADRT, tapi yang fokus yang mengatur ranah kita adalah sebagai anggota dewasa adalah 047. Juga nanti panjenengan ada SK-SK yang lain terkait dengan tugas sebagai panjenengan pembina di Busdepan, nanti misalnya yang sebagai Kamabikus ada SK tersendiri. Jadi secara umum dan khusus ada pedomannya, dan yang sebagai kita anggota dewasa, kitab suci kita saat ini adalah 047 2018 angsa. Nah, ini selanjutnya ada tugas dan jawab sebagai pembina pramuka. Panjenengan sudah sebagai pembina pramuka semua Kak ya? Atau tiba-tiba Pak, Bu yang guru di sekolah, tolong iya kegiatan meraicap, dampingi anak-anak. Ada yang seperti itu? Atau memang sudah semuanya pembina ya? Suaranya Kak? Atau jempolnya ya sudah pembina dijempolkan? Atau yang ya sudah ya, alhamdulillah sudah pembina semua. Atau tiba-tiba dapat satu tugas mendampingi recap ada daring ya kok apa-apa akhirnya tak ngetok. Nah, kadang ada seperti itu. Mudah-mudahan tidak Kak. Jadi kita semua biar di awal tadi kita volunteer, jadi sukarela di awal. Kita sebagai orang dewasa harus sukarela dulu. Kemudian panjenengan tugasnya adalah membina peserta didik di depan panjenengan masing-masing. Putra, bina putra, putri, bina putri. Itu idealnya. Tetapi tidak
ada salahnya manakala kita berkegiatan bareng, terutama yang di Pangkalan ada 2 ambalan putra dan ambalan putri, kegiatan bersama tidak masalah. Namun ada kalanya metode kepramukaan yang sifatnya terpisah oleh namanya satuan terpisah, sangga putra sangga putri terpisah, ya murid terpisah Kak. Tapi manakala kegiatannya bisa bersama tidak masalah. Tadi ada ranah-ranah terpisah, ada ranah bersama. Tapi idealnya ambalan putra dan putri terpisah semuanya, karena biasanya memang untuk efektif dan efisien di Pangkalan gabung kayak masalah, yang penting jalan daripada tidak sama sekali. Pisah malah ramlaku, mending gabung jalan, gitu Kak ya. Jadi seperti itu. Kemudian anggota dewasa yang berikutnya setelah pembina pelatih Kakak, ini yang kadangkala salah kaprah di Pangkalan antara pembina dan pelatih itu bagaimana. Jadi ada istilah terutama kadang-kadang yang pembina dalam yang kurang memahami betul pramuka, atau kadang-kadang kepala sekolah, ku pelatih piye. Nah, padahal Kakak, pelatih itu adalah sebutan bagi kakak pembina, ibaratnya pembinanya pelatih, pembinanya pembina itu pelatih Kak. Jadi panjenengan semua adalah pembina, yang bina jenengan adalah pelatih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini yang terlibat kesempatan adalah saya, ditugasi sebagai pelatih Kakak. Jadi panjenengan semuanya sebagai pembina, saya memberikan materi pada jenengan, bina jenengan, itu namanya saya pelatih. Jadi saya melatih jenengan. Pada kesempatan ini gelang ajar, materinya ada tentang angsa. Jadi seperti itu Kakak. Jadi pelatih itu adalah pembinanya pembina. Bukan jenengan nek sekolah gaya pelatih. Nah, itu istilah di pramukaan berbeda dengan di tempat yang lain. Kadang-kadang tempat lain kan ada siapapun yang memberi latihan adalah pelatih. Tapi di dunia pramuka yang namanya pelatih adalah pembinanya pembina, itu baru pelatih. Yang memberikan motivasi, memberikan materi, memberikan pelatihan kepada pembina itu adalah pelatih. Jadi nanti saya tidak mau dengar ketika kapan-kapan ketemu ada istilah di Pangkalan yang pelatih ya piye. Nah, itu yang perlu diluruskan kepada kakak-kakak pembina di ambalan atau di Pangkalan masing-masing. Jadi istilah pelatih dan pembina itu jelas-jelas berbeda. Kalau pembina belum tentu pelatih, tapi kalau pelatih mesti pembina. Itu kuncinya. Sama, ya. Guru itu mesti murid, tapi murid belum tentu jadi guru. Iya apa iya Kak? Karena apa? Jenengan masih berguru lagi, kan juga sebagai murid bagi guru jenengan. Sama, jenengan sebagai pembina masih berguru lagi atau berlatih lagi, namanya pelatih, seperti itu. Jadi istilah pembina dan pelatih panjenengan sudah, saya yakin sudah bisa membedakan, nanti tidak ada istilah salah kaprah di Pangkalan masing-masing. Kemudian Pangkalan, instruktur Saka itu di bidang Saka Kakak. Kemudian Sako, satuan komunitas, organisasi pendukung, komunitas masing-masing ada yang di Kudus alhamdulillah sudah berdiri Kak Sako Ma'arif, Sakoma istilahnya, satuan komunitas Ma'arif di Kudus sudah berdiri, dan ada beberapa Sako yang lain yang kelihatan itu Sako yang al-Islam Kak, seperti SJIT, SMPIT itu ada apa namanya, ada Sakonya, di Sako seperti itu. Jadi punya Sako masing-masing, itu organisasi pendukung. Jadi kayak Saka tapi tidak. Kalau Saka kan kejuruan, bidang kejuruan tertentu, keahlian tertentu bagi peserta didik. Tapi kalau Sako lebih ke komunitas, satu background yang Ma'arif punya Ma'arif sendiri, ada Sako yang lain nanti apa terserah. Jadi bedanya Sako dengan Saka seperti itu. Jadi nanti ketika panjenengan, terutama ini kakak-kakak, saya lihat backgroundnya adalah karena Kudus kuat, madrasahnya kuat, NO-nya juga kuat. Maka ketika nanti panjenengan di Pangkalan atau sudah bergabung di Sako, yaitu adalah organisasi pendukung di Gerakan Pramuka. Ikuti saja tidak masalah, tetapi lebih utama adalah ambalan panjenengan. Itu lebih adalah organisasi utama di Gerakan Pramuka. Di paling bawah di penegak adalah ambalan, nanti di bawah sangga. Tapi yang Sako itu adalah ibaratnya sayap organisasi pendukungnya. Jadi lebih utamakan di ambalan. Oke, ikut kegiatan Sako sana, oke. Tapi ketika kita sudah berdiri di ambalan, ya kita kembali ke ambalan lagi. Gitu Kak G, jadi terkait dengan Sako. Kemudian andalan, orang yang terlibat
kemampuan secara sukarela juga mengembangkan pramuka di kuartir keandalan. MABI kakak adalah yang memberikan bimbingan, bantuan moral, organisatoris, finansial kepada Gus depan. Jadi tadi saya sampaikan, Kamabigus tugasnya itu kak, memberikan motivasi, memberikan pembiayaan, alam bidut pembinane ya piye carane digolekake kegiatan urusannya Kamabigus. Pembina kan merancang kegiatan bersama adik-adik, jadi punya program kita rancang bersama, kita mintakan anggaran kepada Kamabigus kan mencarikan anggaran, bukan urusannya pembina. Pembina carinya adalah cari ke Kamabigus, minta anggaran, mengajukan proposal dan sebagainya. Kak, ini ada kegiatan ini, programnya kita ini, anggarannya sekian nih proposalnya. Jadi dicoret-coret biasa itu. Kemudian pengurus Saka dan staf ini, nah, kita fokus pada kakak pembina dan pelatih tadi karena saya tekankan adalah kadang-kala salah kaprah di dunia kepramukaan kita di Pangkalan, ada istilah pelatih dan pembina yang tidak sesuai pada tempatnya. Kemudian kakak, sudahkah kakak-kakak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai pembina? Kembalikan deh, kembalikan ya. Sudahkah kakak-kakak melaksanakan tugasnya sebagai pembina, atau yang penting adik-adik latihan, mbah kono latihan ya silakan latihan, sementing aku mangkat cok berarti apa-apa, sementing germelu itu lumayan kak, masih mau datang daripada tidak datang sama sekali ya. Jadi panjenengan sebagai pembina ya harus tahu juga, ibaratnya jenengan itu adalah membina anak renang, jenengan tidak bisa renang kan aneh. Ya apa iya kak? Masa jenengan mau membina anak renang, jenengan tidak bisa renang kan aneh. Ya bisa-bisa saja, tapi ketika terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan, panjenengan bagaimana mau menolong anak-anak kita, adik-adik kita. Jadi itu yang patut kakak-kakak nanti ke depan, jadi nanti kita akan semakin naik ranahnya kakak. Di awal sebagai pembina itu bagaimana, umumnya bagaimana, kemudian tugasnya sudah masuk ke tugasnya. Saya tidak memvonis kakak-kakak sudah apa tidak. Saya pengen kakak-kakak sadar diri saja, introspeksi. Selama ini bagaimana, saya sebagai pembina yang bagaimana, saya sebagai pembina sudahkah menjalankan tugas saya bagaimana. Jadi kalau belum, tingkatkan. Jadi tugas kakak sebagai pembina tanggung jawabnya apa? Tingkatkan kembali. Ketika adik-adik latihan, kakak-kakak perlu datang. Jangan sampai ada latihan sendiri tanpa ada orang dewasa atau kakak pembina yang mendampingi latihan atau kegiatan apapun. Pengalaman di beberapa tempat kemarin yang sempat viral itu, ada kegiatan yang susur sungai atau apapun itulah, yang kegiatannya sampai meninggal fatal itu salah satunya adalah orang dewasanya kurang nggak? Malah ada yang tidak datang atau malah pergi, yang lain disuruh datang karena jumlah pembinanya berapa, yang separuh datang, separuh tidak. Itu sangat fatal karena dalam metode kepramukaan salah satunya adalah ada kehadiran orang dewasa. Sudah pernah dengar Kak nggih metode kepramukaan nggih Kak? Nah, jadi metode kepramukaan ada 8, itu salah satunya adalah kehadiran orang dewasa. Jadi walaupun memang penegak kita sebagai pembina tuturi handayani tidak itu Kak, semestinya tidak itu Kak. Sistem among di dunia pramuka itu tidak dipotong-potong Kak. Ya ada tuturi handayani, ya ada ing Ngarsa Tulodo, ya ada ing Madya Mangkarsa. Itu tiga-tiganya dipakai bersamaan Kak. Hanya porsinya yang berbeda. Kita tetap kadang-kadang di depan, berikan contoh. Masa jangan selalu di belakang anak-anak adik-adik kita, jangan tot kedok kan tidak mungkin. Pasti kita juga di depan memberikan contoh, memberikan arahan, memberikan instruksi. Kadang juga kita bersama-sama di tengah-tengah adik-adik ambalan kita, adik-adik anggota ambalan kita, bersama-sama berdiskusi, menyusun program, kita tetap di sana Kak. Ing Madya Mangkarsa, maaf. Ing Madya apa Kak? Ayo dengan lagi ya. Tuturi handayani. Jadi saya sering mendengar kakak-kakak pembina penegak itu yang dikatakan kita tuturi handayani aja, pembina penegak. Ya benar, tapi tidak benar. Ya, jadi betul seperti itu komposisinya, banyak tuturi tapi tidak meninggalkan yang ing Ngarsa Tulodo sama ing Madya Mangkarsa.
Durian Dayani, tiga-tiganya ini kita laksanakan sejalan dan seiring dengan komposisi yang berbeda. Ya, yang memang dunia penegak kita banyak di belakangnya, tapi tidak meninggalkan yang di depan dan yang di tengah-tengahnya. Itu terkait dengan tugas kita sebagai bina pramuka. Nanti kita ulas kembali. Nanti ada juga terkait dengan tugas tanggung jawab, metode, prinsip kepramukaan, kita ulas kembali nanti di belakang. Next. Ya. Sebelum kita lanjutkan Kakak, saya punya tepuk. Jadi biar agak rileks, saya punya tepuk. Tepuknya ini tepuk, makanya saya ini wanti-wanti adik-adik selain dewasa jangan sampai ditepuk sini. Karena apa? Ini kita butuh konsentrasi yang tinggi, butuh nanti penjiwaan juga yang tinggi. Karena apa? Bahasa saya katakan, kita orang dewasa, bahasanya jangan sampai didengar oleh anak-anak. Kita minta tolong untuk ruangan ini dikunci atau ditutup, jangan sampai pintu itu nanti ada adik-adik kecil, terutama ini di SMP ada anak-anak penggalang, penegak aja tidak boleh, apalagi penggalang yang ikut mendengar tepuk ini. Ini ada adik penegak, mohon untuk di ruangan ini dulu. Jadi belum saatnya, ya. Jadi tepuknya butuh konsentrasi tinggi, Kak. Sesuai dengan kode kehormatan kita, Dasar Dharma yang ke-10, kita butuh suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, jadi konsentrasi tinggi, Kakak. Tepuknya namanya tepuk kunci. Tepuk kunci, apa Kakak? Nah, untuk mikrofonnya bisa dinyalakan semua, biar nanti kita terdengar, biar kompak juga. Tepuknya tepuk kunci, ya. Tepuk kunci, saya ingatkan. Jangan sampai nanti salah sebut, karena kita orang dewasa, kita harus sering-sering menerapkan pada adik-adik kita, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, itu satu kesatuan dari Dharma tidak dipotong-potong. Jadi juga penuh dari Dharma ke-1 sampai Dharma ke-10 tidak dipotong-potong. Aku wae suci wayah, disiplin dan sebagainya. Mohon dasar Dharma kita diterapkan secara penuh, Kak. Jangan dipotong-potong. Saya ambil takwa saja, yang lain tidak mau. Jangan, Kakak. Dari takwa sampai suci semuanya diterapkan pada adik. Minimal dibiasakan, biar terbiasa. Makanya kita coba mempraktekkan ini di dunia pramuka, sampai belajar sampai melakukan, dunia menantang, kegiatan yang menarik dan menantang di alam terbuka dan sebagainya. Nah, kita coba Kakak, kita kaitkan, kita bermain tepuk, namanya tepuk kunci. Permainnya mudah Kak, tepuk kunci ya, tepuk 3 kali, plok plok plok, ya, bolang baling, plok plok plok, bolong. Mungkin ada yang sudah pernah dengar, kita review kembali. Kemudian plok plok plok, kolang kaling, plok plok plok, kolong, plok plok plok, kontal kandil, plok plok plok, kunci. Ya, jadi ini biasanya kalau tidak konsentrasi akan terbawa dengan lirik-lirik sebelumnya. Ya, Kakak. Dan saya pesan benar-benar ini jangan disampaikan ke anak didik. Ini kan saya bilang ini forumnya orang dewasa. Jangan sampai kepleset. Kalau sampai ke anak didik yang dosa panjenengan, ini tak wanti-wanti. Tepuk ini hanya permainan orang dewasa, jangan sampai dibawa ke peserta didik. Gitu Kak Gi? Biar kita fresh juga di forum ini, kita presentasi itu Kak Kholes waspada Kak, di sampingnya ada orang-orang remaja, jadi hati-hati di sampingnya, nanti teriak bahaya itu nanti ya. Saya ulangi Kak ya, kata-katanya adalah tepuk, kolong, kontal kandil, kunci. Sudah Kakak, konsentrasi ya. Nah, jadi ini kita main bersama. Nyalakan semua mikrofonnya Kak, kita tepuk bersama. Ya, bisa dinyalakan biar lebih bersemangat kakak-kakak. Ya pikirannya fresh kembali. Beneran mikir kemana-mana. Kita mikirnya ada tepuk kunci, namanya tepuk kunci Kak ya. Jangan sampai jadi tepuk yang lain. Oke. Siap. 1, 2, 3. Tepuk kunci. Bolang baling. Bolong. Kolang kaling. Kontal kandil. Kunci. Pleset. Saya khawatir ada yang terpleset.
Ini ada yang ketawa berarti benar-benar orang dewasa yang tersenyum, entah kenapa tertawa, karena memang usianya belum, harap maklum. Jadi, dan hati-hati saya ingatkan, jangan sampai tepuk ini tak sampaikan kepada jenengan, ya sanatnya jangan sampai disebar ke anak-anak, diputus sampai jenengan tok, karena orang dewasa. Atau khusus ketika jenengan bertemu dengan orang-orang dewasa, ketika di Pangkalan, Kak Bunda, nah Kak, ngobrol bareng, tak kasih oleh-oleh dari Gelang Ajar, Reno Cabang, jak tepuk-tepuk, ben guyu dhewe Kak. Ngetkan ngomah bojone dhewe ya karpe, rapopo. Karena orang dewasa, makanya tak sampaikan, jangan sampai ke anak-anak. Sekali lagi Kak, lebih konsentrasi, nyalakan mikrofonnya. Tepuk kunci. Ulang balik. Bolong. Ulang kaling. Kontal kandil. Kunci. Jadi itu. Jadi orang dewasa suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu Kak G. Jadi di dunia pramuka kita bisa mengemas apapun jadi pendidikan. Termasuk ini juga contoh kecil ketika mengemas Dharma ke-10 kita dengan sebuah tepuk yang kiranya kalau pikirannya tidak suci pasti menyebutkan selain kunci. Itu Kak G. Nah, itu jebakannya di sana karena namanya tak berikan tepuk kunci di situ. Nah, endingnya kalau sudah ada konsentrasi akan menemukan tepuk yang lain. Itu Kak G. Oke. Selanjutnya pada kesempatan ini slide-nya dilanjut. Direkrut, tidak tiba-tiba aku jadi pembina pramuka, tidak mungkin, pasti ada proses berikutnya. Jadi seorang tadi manajer organisasi, seorang mabi atau kagudepnya pasti memikirkan, oh ambalan saya ini butuh pembina. Ya, idealnya di satu ambalan ada satu pembina, satu pembantu pembina, dan ambalan itu beranggotakan 24 sampai 32 anggota pramuka penegak. Itu idealnya Kak. Tapi panjenengan di Pangkalan saya yakin ambalannya ketika diterapkan betul-betul di satu Pangkalan ada lebih dari 10 ambalan Kak. Karena apa? Murid panjenengan kelas 10 sampai kelas 12, maka dihitung rata-rata di atas 200, di atas 300. Maka itu bisa berdiri 10 ambalan yang berbeda. Ambalan A, ambalan B sampai ambalan Z bisa. Jadi itu sebagai kompetisi di dalam Gudep sendiri ya Kak, itu membantu panjenengan, juga membantu Indonesia pada umumnya nantinya adalah memunculkan pemimpin-pemimpin yang lebih banyak. Karena apa? Kalau panjenengan di ambalannya panjenengan hanya buat satu putra satu putri saja atau hanya putri saja, itu mematikan potensi adik-adik kita di ambalan panjenengan. Minimal ada pinsa, ada wapinsa dalam 8 orang itu. Nah, di tiap 4 sangga bisa membuat satu ambalan. Misalnya ini ada ambalan, saya nyebut nama yang tidak ada saja, biar tidak ambalan yang nyeleneh aja. Nah, ambalan Werkudara, nah, misalnya. Di sebuah Pangkalan punya ambalan Werkudara, punya ambalan Arjuna, punya ambalan Yudhistira, sah-sah saja Kakak. Itu aturannya seperti itu. Tetapi biasanya keluar dari tiap ranting, cabang, daerah maupun nasional. Intinya ke sana Kak. Jadi di dalam ambalan sudah berkompetisi dengan baik.
Jadi ambalan A, ambalan B sudah berkompetisi. Ini tanding ibaratnya dalam metode kerompaan juga ada sifatnya yang model perlombaan atau challenge. Jadi itu dalam metode kerompaan sah-sah saja. Di ambalan dibuatkan di bus depan ada ambalan 1, ambalan 2, ambalan 3 seterusnya. Tanding ketika ada nanti momen keluar, silakan dikirim ambalan yang terbaik untuk keluar. Itu tujuannya ke sana. Nah, tapi biasanya mau ribet, Kak. Rata-rata pembina-bina mau ribet. Sambalan di piro-piro. Ya enggak masalah. Saya akan menyampaikan pada aturan secara umumnya. Jadi dulu pernah saya menemukan ketika zaman saya SMA, zaman saya aliyah dulu itu ada ambalan yang menerapkan ambalan dalam satu gus depan ada ambalan berbeda. Ambalan A, ambalan B. Dan saat itu musyawarah ambalan kan antara 6 bulan sampai 1 tahun saat itu. Jadi ambalan tersebut menjalankan 6 bulan sudah berarti musam, berarti setahun 2 kali musam, tidak masalah. Kan 6 bulan sudah boleh aturan saat itu. Nah, ya sekarang nanti kita buka lagi 176 tentang penegakan pandega, disimak lagi. Misalnya mas seperti itu bagaimana? Silakan panjenengan ketika mau, tidak masalah. Tapi biasanya ribet jenengan. Apa yang pindung tekno anggaran. Kedua kok sisi ganti, tidak masalah, Kak. Niatnya kan memberikan pengalaman adik. Jadi prestasi itu jangan sebagai tujuan utama, Kakak. Kemudian ada challenge-nya, yang mana yang terbaik itu aja, tidak sampai perlombaan. Nah, perlombaan itu yang menimbulkan plus minusnya, Kak. Satu, ketika plusnya adalah adik-adik semangat untuk berprestasi, untuk menunjukkan keterampilan maksimalnya. Minusnya adalah menimbulkan permusuhan baru. Jadi semuanya dianggap musuh. Ya apa ya, Kak? Termasuk antara pembina dan dirarukun ya gara-gara lomba. Ya apa ya, Kak? Ya, jadi nampaknya udah pada senyum itu. Jadi situasi seperti itu kan memang terbawa. Mau enggak mau adrenalin ketika sudah kompetisi tarung akan terbawa sebetulnya. Di pramuka tidak seperti itu, Kak. Kita semuanya sama, bersahabat. Jadi tujuan berkumpul kan seperti itu, saling berbagi. Jadi tujuan diadakannya lomba-lomba itu adalah sebagai motivasi agar adik-adik tampil maksimal. Tetapi kadang-kala kita semua, panjenengan dan saya kadang-kala kan terlena. Lomba ya tenanan, menang. Nah, lupa pada prosesnya. Kadang-kala instan, penting ayo carane menang. Nah, itu harapannya adalah tidak seperti itu, Kakak. Jadi kita terapkan prosesnya dulu, prosesnya kita jalankan. Itu Kak, saya berpesan pada panjenengan semua, ya juga ditekan oleh kepala sekolah. Iya apa iya, Kak? Kepala sekolah enak metu kudune menang, metu kudune sukses kan gitu. Kan prosesnya yang diutamakan, prestasi akan ini. Jadi panjenengan pasti tidak. Nah, kita berlatih, berproses membina adik-adik kita sesuai dengan ketentuan yang ada, nanti prestasi akan nyusul dengan sendirinya. Jadi jangan kita di awal langsung kita doktrinkan adik-adik langsung menang, jangan. Prosesnya aja kita ikuti. Dan ini tujuannya begini, ikuti saja dengan happy. Walaupun dalam hati nurani, masuk pengen lomba kok pengen kalah, kan tidak mungkin. Tetapi jangan semata-mata kemenangan itu yang ditularkan pada adik-adik.